kamu semua. Saya harus jalan memasuki lorong-lorong keindahan ini, dan saya akan panggil teman-teman dengan sahabat karena ya kita kan nggak jauh kan, masih seumuran begitu kan. Jauh nggak jauh kali. Biasanya keluar. Saya kelahiran 2008. Makanya saya bilang seumuran. Ya, nggak beda jauh lah gitu ya. Nggak. Kalau itu bohong. Yang benar usia saya, ya. Tahun lalu kemarin di Januari ulang tahun yang ke-28. Masih oke kan? Sambutan yang luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi ini semua. Dan diantara kunjungan saya ke Bandung, maka inilah kunjungan yang paling menggembirakan saya. Agak sedikit keterlambatan, mohon maaf, ternyata Bandung sekarang sudah mulai agak macet ya. Macet. Ini parah ini lah. Tenang, ini parah ini. Ya, bobo. Ya Allah ya Rabbi. Sampai guru-guru sampai berdiri semua. Mau dipoto ya. Mau dipoto dia sini kita. Ini foto ya, ini lihat saya ya. Ayo kita lihat. Pakai video. Udah. Serahkanlah hidup dan matimu. Ini parah ini. Ya Allah ya Rabbi. Non, pembukaan dulu, MC dulu ya. Baiklah, untuk memulai acara ini kami panggil agar lebih cepat dari MC memanggil yang saya hormati Babe Haikal yang sering muncul di televisi dalam dialog oposisi. Kami persilakan Babe Haikal Hasan. Tuh udah selesai gitu aja. Punten Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, Ibu Guru yang saya hormati, di atas itu semua yang menjadi asbab, yang menjadi penyebab pertemuan ini adalah yang kita hormati sama-sama, yang kita hormati, yang kita junjung, yang kita doakan selalu, yang selalu ada dalam lidah adik-adik sekalian, yang selalu hadir dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maupun tahajud, maupun duha. Yang kita hormati, yang kita doakan, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah muliakan kehidupannya dunia wal akhirat. Amin. Selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Di bawah Yayasan Al Marwah itu sebenarnya singkatan nama beliau. Siapa yang tahu? Hah? Kamu tahu? Sini. Tiara maju, Tiara. Sini. Ada hadiah dari saya kalau tahu. Ya, ada hadiah dari saya. Kadi heula. Naon singkatan itu? Ya Allah, Maryam Wahyu 100.000. Jangan takut, yang bisa jawab pertanyaan saya ini masih banyak ini. Oke. Habisin, baru saya pulang. Ya. Ayo, siapa lagi? Tahun berapa Islam pertama kali masuk ke Indonesia?
Rada ulang ya. Rada ulang ya. Lihat, ada yang bilang tahun gajah. Itu mah kelahiran Rasulullah kali. Wah, parah ini. Berapa saya tahun berapa? Tahun apa? Ya, sayang. Siapa tuh? Sini. Sini. Tunggu. Sini. Tahun berapa? Kita beli. Situ aja. Jarak jauh. Ada tidak namanya. Apa LDR. Long distance relation LDR kita. Ayo sini. Tahun berapa? Maju sini. Biar masuk TV. Sini kak dia. Islam masuk ke Indonesia tahun 7 Masehi 13 Hijriah. 7 Masehi 13 Hijriah. Sini. Ibu, bentar ya. Ayo, lihat. Salah. Kalau menurut kurikulum negara, betul. Yang salahnya adalah negara kita, Republik Indonesia, masih mengutip sejarah yang salah. Itulah cerita tahun 1924 oleh Profesor Dr. Abdul Ghafur yang ternyata nama aslinya Snokhur Kronya, orang Belanda yang berniat jahat ke Indonesia dan menghilangkan seluruh peran sahabat Nabi yang tiba di Indonesia. Padahal foto-foto aja ya. Padahal, tapi karena dia disebut hadiah. Jika aku mendapat dia. Karena hadiahnya salah, 100.000, nolnya gelinding 10.000. Salah. Ya, kami kurang. Tambah lagi. Ini yang 7 Masehi, ini yang 13 Hijriah. Lagi, bawa aja kalian kalau. Udah? Ya mohon. Sami. Dua-duanya masih. Kok masih sayang? Anak-anakku sekalian, izinkan saya memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Nama yang saya sebut barusan, nama yang paling penting dalam hidupmu. Nama yang saya sebut barusan, nama yang paling berjasa atas hidupmu. Nama yang membuat kamu mengenal Tuhanmu. Nama yang paling penting, yang paling cinta, yang paling mulia. Nama satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu di hari kiamat. Ketika kau sedang kehausan, ada namanya yang akan memberikanmu minum di telaga Kausar. Nama itu menunggumu di depan jembatan Siratal Mustaqim. Ibumu nggak bisa, ayahmu nggak bisa, gacoanmu nggak bisa, istrimu nggak bisa, suamimu nggak bisa, presidenmu nggak bisa, gubernurmu nggak bisa, wali kotamu nggak bisa, apalagi sekedar ketua partai. Mulai. Ya, nggak bisa semuanya. Yang bisa cuma satu, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini harus penting, harus dipahami oleh teman-teman sekalian, ya. Kali-kali duduk. Kita di situ juga.
online YouTube. Jadi adik-adikku sekalian, oh bukan, sahabat, kan seumuran. Jauh apa kamu? Nggak jauh kita. Saya 28 tahun, baru kemarin, tahun depan 29. Sahabatku beneran, bohong, serius. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, yang Ustadz doakan. Kenapa Ustadz mengawali dengan kalimat seperti itu tadi dan memanggil orang yang sudah yang Ustadz tahu kira-kira salah tuh ya? Karena gini, saya cerita dulu ya latar belakangnya. Ustadz ini orang sejarah. Seumur hidup bergaul, bertindak, membaca, bahkan tidur dengan sejarah. Sejak masih kecil sudah banyak sekali membaca dan melahap buku sejarah. Karena nikmat banget kalau belajar sejarah itu. Apapun persoalan dan perbedaan pendapat selesai dengan pendekatan sejarah. Apapun, mau nanya apapun, balikin ke sejarah, maka tidak ada perbedaan pendapat. Sejarah itu adalah hal yang paling penting. Sejarah justru dalam Al-Quran itu isinya adalah 70% soal sejarah. Dan bangsa yang hebat adalah bangsa yang memahami sejarahnya. Bangsa itu akan hancur berantakan ketika dia memutuskan dengan sejarahnya. Mulai hari ini teman-teman sekalian, taruhlah di kepalamu bahwa apa? Ada 3 hal yang membuat bangsa ini hancur. 1, putuskan mata rantai dengan pendahulunya. Jadi lupa semuanya akhirnya. Jadi nggak paham akhirnya. Jadi nggak memahami jati diri bangsa. Bangsa kita itu bangsa yang hebat. Bangsa kita itu bangsa yang besar. Tidak ada bangsa yang lebih dahsyat daripada Indonesia. Amerika, dari ujung ke ujung bahasanya cuma 1, bahasa Inggris. Sukunya cuma 2, suku yang pendatang, bule-bule itu sama suku asli Indian. Indian tadi ada beberapa suku juga sih. Saudi Arabia dibilang kaya, bahasanya cuma 1, bahasa Arab, dari ujung ke ujung bahasa Arab. Sukunya suku Badui sama suku Arab. Quraisy sebagian lagi. Coba teman-teman sekalian, adik-adikku, bandingkan negara kita dengan negara yang lain. Orang lain, Afghanistan cuma 4 sukunya, Malaysia cuma 4 juga, Brunei malah 1. Tapi kita 714 suku. Inggris itu hebat katanya, tapi ya begitu. Kita 630 bahasa. Keren loh. Orang lain mah kalau makan eat, ya kan? Kalau pagi makan pagi breakfast. Dan saya belum breakfast. Kecuali bala-bala, gehu, singkong, ketan, banyak juga ya. Coba kalau orang Sunda aja, kalau mau makan, kalau nyuruh makan tergantung. Kalau 1 level, terus tuang. Kalau lebih tua, ya. Kalau seumuran, terus dahar. Kalau orangnya sering makan sambil kesel, tos lolodok. Lebih parah lagi, terus nyaratu, kamu nyaratu. Tergantung siapa yang disuruh makan. Hebat. Ya 4 itu bahasa doang ya. Ya, yang saya mau sampaikan anak-anakku, adik-adik sekalian, banggalah. Nggak ada negeri Indonesia, nggak ada. Eropa enak, coba ke sana bulan Desember Januari, nggak bisa keluar rumah, mobil pun nggak bisa jalan karena saljunya setinggi mobil. Diam aja. Coba ke sana musim Juni Juli deh, nggak bisa pakai baju, panasnya luar biasa. Ya. Begitu juga negara lain, tapi di Indonesia musimnya semua friendly, semua musimnya bersahabat. Negara lain mah cuma 1, nggak dibatasin oleh apapun. Kita 13.700 pulau, nggak ada pokoknya negeri seperti ini. Maka mesti dijaga. Salah satu jaganya itu adalah sejarah. Dan Belanda itu, Snokur Kraunya itu menjajah kita sampai detik ini loh.
Memang orangnya pergi, hukumnya tinggal. Memang orangnya pergi, sejarahnya tinggal. Maka kedatangan saya di sini dalam rangka Tarhib Ramadan untuk membebaskan diri kita dari penjajahan sejarah. Bentar, kamu mau demo ya? Tapi saya bilang takbir tadi, hadiah. Nanti saya ke situ. Tenang aja. Saya udah lihat yang ngomong itu pakai sorban, pakai kopiah hitam. Oke. Islam masuk ke Indonesia. Awal mulanya pertama kali tidak lain tidak bukan pasca perjanjian Hudaybiyah. Bukti sejarahnya lengkap, artefaknya lengkap. Bahkan sahabat Nabi ada yang wafatnya di Indonesia. Dialah keluarga Ibnu Mas'ud yang tiba di kabilah Toyye, kabilah Ta'ce, orang kita sebutnya Aceh. Kabilah Toyye, kabilah Ta'ce, kabilah Aceh itu 635 sudah tiba di Indonesia. 635. Jadi kalau ada aku bilang tadi abad ke-7 Hijriah, ya, abad ke-13 Masehi, tidak, itu 1400, ya kan abad ke-13 kan 1400. Itulah masa pedagang Gujarat dari India. Abad ke-7-nya bukan Masehi, abad ke-7 bukan ke-7 Hijriah, Masehi. Jadi awal mula kerasulan. Rasulullah wafat itu di tahun 12, tahun 13, tahun 14 Abu Bakar wafat, tahun 15, tahun 16 Hijriah sudah masuk ke Indonesia. Hanya 3 tahun setelah Rasulullah wafat, atau tahun 635. Rasulullah wafat tahun 632, udah tiba di Indonesia. Maka dari itu di tahun 2024 yang akan datang, anak-anakku tolong perhatikan, di tahun 2024 yang akan datang, doakan kurikulumnya itu akan berubah semua ketika saya menjadi Menteri Pendidikan. Doakan, insya Allah akan saya kunjungi sebagai Menteri Pendidikan. Yang pertama kali adalah sekolah ini. Amin. Doa anak-anak kabul ini. Ya, Ibu, Bu Guru, Bu Guru. Itu Bu Guru gini, ajarkan anak-anakmu itu mau beda dengan kurikulum biar berani. Masa bodoh, mau disalahin kayak nggak apa-apa, salah di dunia, yang penting jangan salah di akhirat. Kebenaran ini mesti diungkap. Dan Presiden Jokowi sudah menyebut itu loh. Presiden Jokowi pada tanggal bulan September tahun 2016 itu mengajak orang-orang yang sudah konferensi OKI, organisasi konferensi. Ini Bu Anissa ya? Ya Allah, Bu Anissa kan? Lupa sama saya? Saya tahu namanya Bu Anissa. Oh, ada, saya baru lihat, saya nggak lihat tadi. Oh, ada Bu Anissa juga di sini. Oh iya, itu ada Bu Gaya itu. Ada Bu Romlah juga. Ada Bu Kokom juga di belakang. Mesti nih, harus meneruskan sejarah ini. Maka dengan acara ini adalah acara yang sangat berbahagia buat saya, memberi kesempatan langsung kepada anak didik, wabil khusus kepada guru-gurunya untuk menyampaikan kebenaran itu. Presiden Jokowi waktu datang organisasi konferensi Islam di Bandung sudah mengakui itu dan mengajak para wakil dari negara-negara Islam mengunjungi makam tinggi di Desa Barus. Desa Barus di mana? Desa Barus di mana? Sibolga. Sibolga di mana? Kalimantan. Medan. Hadiah buat Bu Guru, hadiah buat Bu Guru.
Malu ah. Oke, hadiahnya handphone. Handphone kasih aja. Kasih aja handphonenya. Punya Mas. Kasih atuh hadiah handphone betul. Ya, jadi Islam pertama kali setelah perjanjian Hudaibiyah, semua sahabat Nabi itu berpencar. Ya iyalah, pikir dong. Yang bilang gak mau dong dapat hadiah. Dua aja ya. Ya, hadiah tabok. Enggak begini. Emang ada satu sahabat Nabi yang membangkang? Tidak ada. Semua sahabat Nabi mulia, semua sahabat Nabi hebat, dan sahabat Nabi itu berpencar ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Balighu ani walau ayah." Sampaikan. Ini ngajinya bukan cuma pakai bahasa Arab, bukan cuma nahwu sorof, pakai mantik bayan, balaghah, pakai mantik, pakai logika. Tidak mungkin sahabat Nabi melanggar ucapan Nabi. Tidak satupun, karena radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman kasih hadiah tapi kebanyakan ya. Semuanya. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu untuk sahabat. Jadi ketika Nabi sampaikan balighu anni walau ayah, beng, semua menyiarkan agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai tiba di Guangzhou di Cina dan wafat di sana. Mu'adz bin Jabal sampai ke Yaman. Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke Masjidil Aqsa dan wafat di Yerusalem, di Al-Quds. Abu Kasbah sampai ke Tiongkok dan wafat di sana. Keluarga Ibnu Mas'ud sampai ke negara ini dan wafat di Barus Simolga 635. Ajarkan itu sama anak-anakmu. Ada dalam buku catatan sejarah Cheng Ho, ada dalam buku Ibnu Battuta, ada dalam buku-buku sejarah. Ketahuilah Bapak Ibu guru, negara kita itu masyhur di zaman para sahabat dan para tabi'in. Disebut negara kita ini fauqal ma'. Negara kata-kata Indonesia belum ada, kata-kata Nusantara pun belum ada. Tapi fauqal ma', negeri di atas atau di antara air. Kan Nusa adalah pulau, antara kan pulau Nusa di antara air begitu kan. Nah ini ada hubungannya. Negeri kita disebut fauqal ma', sebuah negeri indah, Jamrud Katulistiwa adanya di bumi ini, saudara. Dan pada waktu itu sudah tiba menjadi pembicaraan para tabi'in, menjadi pembicaraan para sahabat tentang hebatnya negara kita ini. Buya Hamka dalam bukunya telah menulis bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui periode sahabat, bukan Gujarat. Teori Gujarat sudah usang, teori Mekah yang betul, karena dibawa oleh para sahabat Nabi. Itu Buya Hamka udah menulis. Bu Marwah, ayah saya sangat suka dan peminat sejarah, sampai nama saya itu Haikal karena mengambil nama sejarawan asal Mesir, Husin Haikal, saya Haikal. Nah, tahun 60-an begitu, ayah saya sampai sekarang masih ada. Itu stensilan, ketikan yang di stensilin itu tentang sejarah Indonesia yang akan diluruskan. Yang hadir itu Isa Ansori Nasution, Abdul Haris, Aha Jenderal Nasution, ada Malik. Nah, ayah saya hadir untuk apa? Untuk menghadiri gugatan dari para alim ulama untuk meluruskan sejarah. Jadi sejarah Indonesia digugat untuk diluruskan itu sejak tahun 60-an. Nggak berhasil di zaman Bung Karno. Tahun 70-an di zaman Pak Harto juga nggak berhasil. Fokus kepada pembangunan barangkali, Bung Karno fokus kepada pergerakan barangkali penyatuan Indonesia. Lalu era tahun pada waktu Pak Muhammad Nuh jadi Menteri Pendidikan, saya udah ajukan, ini Pak Nuh, ini sejarah yang lurus. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Ada 165 buku yang saya cantumkan untuk itu. Nggak berhasil. Lalu Menteri Pendidikan setelah Pak Nuh adalah Pak Anies Baswedan yang menjadi gubernur. Sebelumnya kan Menteri Pendidikan zaman era Pak Jokowi. Saya udah ajukan juga. Mana dia bukunya? Minta tolong bukunya satu. Buku-buku mana? Saya masukkan dalam proposal itu loh, buku untuk meluruskan sejarah. Belum berhasil juga. Maka dari itu yang harus saya lakukan adalah jadi Menteri Pendidikan dulu, baru kita rubah kurikulum itu. Takbir.
Allahu Akbar. Itu baru takbir, brother. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata masuknya Islam ke Indonesia di tahun 635 berapa? 635. Di tahun 635 berapa? 635. Tidak membuahkan hasil yang signifikan, yang maksimum. Kenapa? Karena hanya satu wilayah yaitu Aceh. Dia turun sedikit ke Sibolga dan wafat di sana. Sampai sekarang makamnya ada namanya disebut makam tinggi. Ya. Inilah proposal yang saya sudah buat untuk negara. Ada 3 jilid. Ini baru jilid 1, jilid 2 sudah dicetak, dan jilid 3 dalam proses. Ya. Hanya kecintaan saya kepada keluarga ini dan kecintaan saya kepada yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Marwah, ini saya persembahkan untuk Ibu Marwah. Ya. Ini tiktokan semua. Sami upami bade uwi mawartos heulanya. Cuma itu yang saya bisa bahasa Sunda. Ya. Ini saya persembahkan untuk sekolah ini dan mohon sekolah ini dibaca. Ya. Oh ya, guru-guru semua mau? Oh. Bayar aja. Kan untuk meluruskan, Pak. Hah? Untuk meluruskan sejarah. Iya, untuk meluruskan sejarah karena di kan dicetak atuh. Kumaha eta? Ya, Kan amal lah. hah? Pahalanya ya. Pahalanya besar. Oke, kalau gitu Bapak ganti ongkos cetaknya aja. Nggak usah dibayar untungnya. Ya, kita dibagikan semua. Ya, beres, tenang aja. Ya. Berapa orang dulu di situ? 50. Oke, 50 buku ya. 50 buku insya Allah saya bagikan untuk semua guru ya. Oke. Transfer kemana nanti ya? Tenang. Ini parah ini tenang. Ternyata belum berhasil. Hanya di Aceh doang. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Masuknya ke Nusantara itu menuliskan bahwa periode berikutnya yang tiba di Indonesia dari para sahabat Nabi, utusan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Tadi 635 zaman khalifah siapa? Ya, yang bilang Umar siapa? Maju luar biasa kamu. Sini dahsyat. Mantap. Karena ngomongnya Umar doang 50.000. Harusnya siapa? Umar bin? Iya begitu dong ya. Gimana mana? Di sekolah. Mantap ya. Jadi di zaman 635 Islam sudah masuk, yaitu zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Karena zaman Abu Bakar Siddiq wafat tahun 634 ya. Nah, periode berikutnya tahun Umar bin Khattab itu, oh masya Allah ya, baik. Umar bin Khattab itu wafat tahun berapa? 634. Maju. Kamu mau yang mana, pilih? Yang mana pilih? Amplop? Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin selama 10 tahun. Mulai 634 sampai 644. Pada masa itu Islam belum lagi masuk ke Indonesia karena utusannya sudah tiba lebih dulu. Masuklah zaman pemerintahan setelah Umar bin Khattab adalah
Usman bin Affan. Karena semua jawab, hadiahnya tidak dikasih. Menjadi mahal, menjadi hebat dapat hadiah itu kalau langka dan jarang-jarang. Berlian itu mahal karena langka. Kalau berlian sebanyak pasir, orang nggak mau jadikan berlian itu perhiasan karena banyak seperti pasir. Ya, jadi mahal karena langka dan jarang-jarang. Maka sebutlah yang jarang orang tahu, Anda akan dapat hadiah yang luar biasa. Siapa nama istri Umar bin Khattab? Bu Umar. Sana ya? Udah? Betul? Fatimah. Bu Umar. Siapa nama istri Nabi Daud? Bu Daud, betul ya. Iya, tuh nggak usah serius-serius amat kali ya. Hadirin, zaman pemerintahan Utsman bin Affan, ya, siapa nama istri Utsman bin Affan? Fatimah. Ruqayyah dan Umi Kulthum dua, ya, anak Rasulullah dua-duanya. Anakku sekalian, 644 Umar bin Khattab wafat. 644, 645, 646 Utsman bin Affan kembali menyiarkan Islam dan mengutus utusannya tiba di Jawa Tengah, di Jepara, diterima oleh Raja Kalingga, Ratu Kalingga. Kalingga yang memimpin seorang wanita, Ratu Kalingga namanya Ratu Shima, ya, dan dibantu oleh anak keperian tunggalnya namanya Jaishima, ya. Ini ada dalam catatan Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho tahu siapa? Tahu? Diperankan oleh Yusril Iza Mahendra. Laksamana Cheng Ho, ya, seorang sejarawan yang berkeliling dan dia seorang Muslim yang ikut menyiarkan Islam di Indonesia. Ya, nah, jadi orang Cina ada nggak yang menyiarkan Islam di Indonesia? Kalau orang jujur sejarah jawabannya ada, gitu ya. Ada buku 50 buahnya? Nggak nyampe? Tinggal 15? Tinggal 15. Ada nggak kebagian? Saya nggak enak artinya. Atau tampil perpustakaan ya? Perpustakaan ya, jadi baca ya. Si hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini saking hati-hatinya Buya Hamka tidak menyebut nama. Karena hati-hati beliau hanya menyebut Utsman bin Affan mengutus utusan ke Jawa Tengah, diterima oleh Ratu Kalingga di Jepara, dan dia akhirnya masuk Islam. Umarwah, waktu itu utusan Utsman bin Affan meletakkan satu pundi isinya 40 keping emas, ditaruh di pasar lah kalau kita. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 40 hari, dia lihat lagi tidak satu keping emas pun berkurang. Padahal di tengah pasar. Jadi bangsa kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Pernah dulu banget. Kita bangsa yang jujur, ya dulu zaman Kalingga. Sekarang jangankan emas taruh di pasar, sendal hilang. Di masjid lagi. Di masjid lagi. Betul. Memalukan. Ya. Nah, utusan Utsman bin Affan itu yang paling kuat pendapatnya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba, ya, dan kembali. Nah, anak-anakku sekalian, Utsman bin Affan wafat di tahun 657. Belum lagi ada Islam masuk. Di masa pemerintahan setelah Utsman bin Affan siapa? Ali bin Abi Thalib. Aduh, si bapak masa kasih hadiah, malu saya. Ya, Pak Ali. Bias baru datang Pak. Banyak kan ya. Ya udah, anaknya Ali bin Abi Thalib siapa? Hasan Hussein. Ya. Anaknya Utsman bin Affan. Hasan Hussein. Mana kamu? Hasan Hussein. 2, anaknya banyak Pak. Ada anaknya ada 9, 8. Iya. Cukup ibu-ibu, cukup Bapak, cukup. Biar anak-anaknya ya. Anak-anakku sekalian,
Karena fokus dalam negeri sedang chaos, sedang kacau di zaman pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, maka jatuhlah pemerintahan ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan di Karbala. Nih anak-anakku sekalian gini, pemerintahan Islam itu awalnya di Madinah. Pemimpinnya siapa? Nabi kita Muhammad. Dilanjutkan oleh 4 sahabat, semuanya belum keluar dari kota Madinah. Sayangnya, kemudian pemerintahan pindah ke Syam. Syam itu Suriah sekarang. Pimpinannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian setelah Muawiyah Yazid, setelah Yazid Muawiyah 2, setelah Muawiyah Yazid 2, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun berapa? 711. Di tahun 711 itulah Islam mulai masuk lagi ke Indonesia melalui Laut Cina Selatan, karena di sana ada pembunuhan besar-besaran yang dilakukan keluarga Khan. Tahu Kubilai Khan, Genghis Khan tahu? Sahrul Khan tahu? Nggak ada hubungannya sama Sahrul Khan. Nah, eksodus itu membuat semua orang-orang yang terbunuh dan keluarganya yang tersisa masuk ke Indonesia dan diterima dengan baik oleh Raja Sriwijaya Jambi pada waktu itu, namanya Raja Sri Indra Farman, antara 711 sampai 718. Itulah pentingnya pemahaman sejarah masuk ke Islam ke Indonesia, dan dari sana Raja Sri Indra Farman sangat senang dengan pakaian yang datang dari negeri Cina itu. Pertama, baju lakinya baju koko, rapi, sampai di kancing. Itu kan baju koko, baju orang dari Cina. Ini, contohin. Ini baju koko. Cuman dia orang rancai kek. Aslinya Pamengpe aslinya. Solo. Jawa. Tadi bilangnya Pamengpe. Ini baju koko. Ini budaya pertama kali masuk ke Indonesia tahun 718 oleh orang-orang Cina. Ya, makanya sampai sekarang disebut baju koko. Ya, silakan. Begitu juga kudungnya. Kudungnya rapi, yang rapat di sini, yang ada peliti di sini. Nah, kayak gini. Nah, itu orang-orang Cina datang kemari seperti itu. Raja Sri Indra Farman sangat senang dengan pakaian yang sopan pada waktu itu, di mana pada zaman itu perempuan pada kekemben. Tahu kekemben nggak? Tahu kemben? Yang kelihatan belahan gunungnya. Itu kekemben, namanya kemben. Udah, jangan dibayangin, jangan browsing, awas loh. Kemben browsing. Punten ya lu ya, maklum ya, laki-laki ya. Gimana lu? Naluri orok tuh nggak hilang bu, naluri orok. Setuju? Nanti kita selesaikan secara jantan ya. Gimana caranya ya? Itulah, dengan senang Raja Sri Indra Farman bertanya kepada mereka semua, dan akhirnya sampailah pada suatu titik Raja Sri Indra Farman menuliskan surat kepada pemimpin Islam zaman itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai sekarang surat menyurat antara Raja Sri Indra Farman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada suratnya di museum di Oxford di Inggris. Saya ke Oxford jauh-jauh hanya untuk melihat surat itu. Bunyi surat itu kurang lebih begini: kepada raja yang bertuhan satu. Ya, Umar bin Abdul Aziz tadi sebut tapinya, karena belum tahu. Kepada raja yang bertuhan satu, terimalah surat dari raja yang memiliki 1000 gajah, 1000 teratai, 1000 jeruk nipis, dan 1000 ramuan. Artinya apa? Nggak tahu, memang begitu suratnya. Itu bagian daripada tukar menukar, ya, karena raja ini tinggal di Palembang, Jambi. Sudilah kiranya mengirimkan orang untuk mengajarkan kepada kami Tuhan yang satu. Maka Raja Sri Indra Farman menerima utusan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang Arab dari Mekah, Madinah, Syam yang diutus, dan orang-orang Palembang, Jambi menyebutnya itu Ayib. Ya, Ayib ya, Ayib. Kalau orang Jawa menyebutnya Habib kan? Habib bagi orang Jawa, orang Palembang, Jambi dulu manggilnya Ayib. Orang-orang keturunan Arab dari
Umar bin Abdul Aziz, dan dialah mengajarkan Islam. Anak-anakku, sebagai penutup, Ustaz nggak bisa lama-lama, sebagai penutup, tiga-tiganya tidak berkembang. Di Aceh, plak, di Aceh doang. Jepara, plak, Jepara doang. Palembang, Jambi, plak, situ doang. Baru kemudian anakku tadi yang berkata masuk melalui pedagang Gujarat dari India. Di antara pedagang Gujarat India itu datanglah seorang yang asalnya dari India. 12 tahun sudah disekolahkan oleh ayahnya ke Mekah, hafal Al-Quran 30 juz, kemudian tambah lagi 2 tahun, hafal hadis Bukhari, datang ke Indonesia dengan nama Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, yang mengajarkan pengairan, karena Indonesia lagi miskin sekali pada waktu itu, habis perang saudara, perang habis-habisan yang namanya perang Paregreg. Inilah sejarah yang mesti disampaikan kepada anak-anakku sekalian. Inilah sejarah fakta, artefaknya ada. Makam Raja Sriwijaya bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cheng Ho menulis demikian, Ibnu Battuta menuliskan demikian, Ibnu Haikal menuliskan demikian, Marco Polo menyebut demikian, para pakar-pakar sejarah dunia menyebutkan demikian. Lalu kenapa kita melakukan pedagang Gujarat dari India? Nih, aca, nih, mereka hese, nggak mungkin itu. Nah, sejak era Wali Songo yang 9 wali, berkembanglah Islam secara masif, secara merata, secara membumi. Dari Aceh sampai Papua, 97% pada waktu itu telah memeluk agama Islam. Luar biasa. Ini mesti diceritakan terus Ibu Guru. Ini direkam dan ada bukunya sebagai pertanggungjawaban tulisan saya, ceramah saya. Pertanggungjawabannya buku itu secara ilmiah dibuktikan, secara intelektual dipertanggungjawabkan. Jadi mesti sampaikan ini, sampaikan terus. Ya Bu, jangan pelit-pelit, saya beli 3 Ustaz, gitu, beli 4 Ustaz, bagikan ke guru-guru temanmu kalau kau ingin berjuang untuk meluruskan sejarah Islam di Indonesia. Takbir. Allah. Siapa yang teriak Allah Akbar paling kencang tuh? Siapa? Sini. Yang kopi sorban sini loh. Iya dong, sini dong, sini. Kamu juga. Pilih hadiah apa yang kamu mau beli, pilih. Yang mana? Pilih. Ini yang paling vokal nih. Yang mana? Pilih. Yang ragu, mau yang putih boleh. Yang putih. Kamu yang mana? Yang putih. Ya, yang ini atau ini jangan ini. Yang ini katanya maunya ampun, nggak boleh, kamu kurang ajar banget sih kamu. Yang ini katanya. Berondong dong. Masya Allah, hebat. Nah, kenapa? Jawab. Kenapa Islam berkembangnya di Indonesia justru setelah metode dakwah Wali Songo? Kamu bisa jawab, maju ke depan, boleh ambil semua hadiah ini. Ayo. Masa Pak Guru sih? Nggak boleh, murid. Maju. Keren. Kenapa di era Umar bin Khattab tidak berkembang? Kenapa di era Utsman bin Affan nggak berkembang? Kenapa di Khalifah Abdul Umar bin Abdul Aziz nggak berkembang? Kenapa? Why? Berkembangnya di era Wali Songo. Kenapa? Karena Wali Songo berdakwahnya menyesuaikan dengan budaya di Indonesia. Ya Allah. Kamu tuh hebat banget sih. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Udah nikah belum? Belum. Udah punya calon belum? Belum juga. Ya udah, kamu perbaiki biar jadi mantu saya aja. Amin katanya. Karena harus
menyesuaikan dengan budaya lokal dan jangan lagi dibid'ah-bid'ahkan. Wahai Bapak Ibu guru, itu metode. Yang namanya metode, catat baik-baik agar jangan gampang menuduh orang bid'ah, kafir, dolim, munafik, togut, dolalah. Apa tadi ya? Jangan gampang ya. Yang dolalah mana? Oh, udah, duduk. Jangan gampang juga ngomong dolalah. Tidak semuanya itu bertentangan. Kalau bertentangan barulah itu sesat. Tapi metode dakwah yang dilakukan itu boleh duduk Bang. Pip jalan mati. Saya minta nomor handphonenya. Follow saya di TikTok ya, di Twitter, Instagram juga ya. Cari Haikal Hasan, pakai S-nya 2 ya. Kalau 3 bukan saya, kalau 1 bukan saya, kalau 4 basah ya. SSS kan basah. Nah, dia betul sekali menyesuaikan dengan budaya kearifan lokal. Waktu itu orang rame-rame kumpulnya kalau nonton wayang, dan Sunan Bonang tidak membid'ahkan wayang. Justru bayaran masuk wayang itu 1 gobang diganti dengan ucapan jimat, namanya Jamus Kalimosodo. Jadi baca syahadat boleh gitu. Itu jadi membuat orang oh gitu. Dan kuno kawan yang 4 itu mencerminkan 4 sahabat: Gareng, Semar, Petruk, Bagong. Cepot kalau di Sunan. Jangan namanya, perhatikan karakternya. Karakternya itu karakter 4 sahabat ya. Itu cara Sunan Bonang mengislamkan orang-orang yang senang wayang. Ada orang-orang yang senangnya bersawah, diajak oleh Sunan Gunung Jati dengan lagu yang indah sekali. Tahu? Iya. Hadiah. Lir tandulir wong sumilir tak ijo royo tasen betemanten anyar cah amon bocah amon kenek no bimbil kuwi lunyu kenek no kanggo basuh dodotiro kanggo basuh dodotiro kumitir berkah ing pinggir nanomono jumakono kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surariyo. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tepuk tangan terus, maju semuanya, maju. Ini backing vokal saya. Backing vokal, maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tepuk tangannya gak berhenti sampai kamu maju. Sini. Tengah. Nah, maju. Oh, nggak apa-apa, berenam. Oke. Sini, samping. Nah, jadi 3. Nah, ini backing vokal saya ini. Keren banget ini. Kita nyanyi ya, kamu tepuk tangan ya. Tuhan kirimkanlah aku pemimpin yang baik hati, yang mencintai semua apa adanya. Boleh pilih. Satu. Amplopnya habis. Boleh pilih. Pilih yang mana? Boleh. Kamu yang mana sayang? Oke. Kamu yang mana? Oke. Kamu yang mana? Sok. Pilih. Mantap. Kamu yang mana? Sok, nanda. Kami pada UI mamar kesulanya. Iya sayang.
Oke, hebat. Ini backing vokal. Jadi Islam menyebar ke seluruh Indonesia karena tidak marah-marahin orang, tidak maki-maki orang, tidak bid'ah-bid'ahkan orang, tidak kafir-kafirkan orang, tidak menebar hoaks, tidak disiarkan dengan santun indah rahmatan lil alamin. Tapi orang Hindu zaman dulu kalau orang kematian baru kumpul. Hari ketiga kumpul, hari ketujuh kumpul, hari ke-40 kumpul. Enggak apa-apa, kata Sunan Muria. Kita ambil budaya itu dan isi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ikhlas lu, mau hadiah. Ya, akhirnya menebarlah ke seluruh Indonesia dengan cara tidak menyalah-nyalahkan orang, tapi mengisi dengan kebaikan. Ustadz tidak bisa lebih lama lagi karena harus segera melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oh ya, ibu-ibu tuh harus kuat kalau ngajar. Saya satu Bandung ini 7 titik satu hari. Kemarin di Pontianak ya 2 hari setengah itu 14 titik, 14-15. Begitu terus begitu. Itu yang bikin kuat tuh. Ya. Bukannya ada kamu nggak tahu anak kecil. Kamu nggak tahu anak kecil. Ini urusan dewasa. Ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Saya Haikal Hasan, terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.